Siapa sangka, seorang prajurit dengan pangkat paling bawah justru mendapat kejutan luar biasa langsung dari Panglima TNI. Bukan karena operasi militer, bukan karena pertempuran, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam, hafalan 30 juz Al-Quran yang menggema hingga ke panggung dunia. Di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, suasana hari itu terasa berbeda. Bukan hiruk-pikuk latihan militer, melainkan keheningan yang penuh khidmat. Di tengah aula, seorang prajurit muda berdiri tegap, dadanya bidang, tapi kepalanya tertunduk rendah. Namanya Pratu Nawawi MM Latifullah. Hari itu, hidupnya berubah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melangkah maju. Lalu, sebuah keputusan langka diumumkan, kenaikan pangkat luar biasa. Dari prajurit 2 menjadi prajurit 1. Bukan karena medan tempur, melainkan karena prestasi yang tak biasa. Kisah ini ternyata dimulai jauh dari Indonesia, tepatnya di Misrata, Libya. Pada pertengahan Ramadan 2026, Nawawi tampil dalam ajang Musabaqah Hifzil Quran Internasional, bukan kompetisi biasa. Lebih dari 50 peserta dari berbagai negara ikut ambil bagian, dan Nawawi memilih kategori paling berat, hafalan 30 juz. Di panggung internasional itu, tekanan begitu besar. Satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ayat demi ayat mengalir lancar. Tajwidnya terjaga. Suaranya tenang, tapi menghantam hati. Dan akhirnya, Nawawi dinobatkan sebagai juara pertama dunia. Bahkan penghargaan diberikan langsung oleh Perdana Menteri Libya di hadapan banyak petinggi militer internasional. Namun, kemenangan ini bukan terjadi begitu saja. Sebelum berangkat, Nawawi dan tim TNI menjalani karantina khusus, bukan latihan perang, melainkan latihan spiritual. Mereka memperdalam hafalan, memperbaiki bacaan, dan menguatkan mental, dibimbing langsung oleh para ulama. Disinilah terlihat bahwa kekuatan seorang prajurit tidak hanya ada pada fisik, tetapi juga pada ketenangan batin. Kabar kemenangan ini pun sampai ke Indonesia dan disambut dengan rasa bangga yang luar biasa. Dari satuannya di Kodam 9 Udayana, para komandan menyebut Nawawi sebagai contoh prajurit masa depan. Sosok yang bukan hanya tangguh, tapi juga berkarakter. Di media sosial, respons publik juga meledak. Banyak yang kagum bagaimana seorang prajurit berpangkat rendah bisa mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Ada yang menyebutnya simbol harapan. Ada juga yang melihatnya sebagai bukti bahwa prestasi tidak ditentukan oleh pangkat. Lalu, apa makna di balik kenaikan pangkat luar biasa ini? Ini bukan sekadar penghargaan. Ini adalah pesan kuat bahwa negara menghargai setiap prestasi, apapun bidangnya. Bahwa menjadi prajurit tidak hanya soal kekuatan, tapi juga soal nilai, integritas, dan dedikasi. Dan Nawawi telah membuktikan semuanya. Kini, dengan pangkat barunya, tanggung jawabnya tentu semakin besar. Tapi, lebih dari itu, ia telah menjadi inspirasi bahwa menjadi abdi negara tidak harus meninggalkan nilai spiritual, dan mencintai agama tidak menghalangi untuk berprestasi di level tertinggi. Kisah Nawawi adalah pengingat sederhana bahwa kejayaan bangsa tidak hanya dibangun dari kekuatan senjata, tetapi juga dari kekuatan hati. Dan di Aula Mabes TNI hari itu, sebuah sejarah kecil berhasil ditulis dengan cara yang sangat luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Allahu istawna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى
كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ayat pertama, juz pertama, ayat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Stop, cukup. Yang kedua, juz ke-7 ayat pertama. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا. Cukup. Selanjutnya, juz 22 ayat kelima. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. Selanjutnya, juz 26 ayat ke-30. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به استغفر الله العظيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Yang terakhir, juz 28 ayat ke-45. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. 30 juz,